Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Makil gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah tak terasa kita memasuki hari ke-32 di tanggal 3 Oktober 2021 ini. Di mana pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 ini sudah berlangsung untuk ke-32 harinya, 32 kalinya gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang akan mempersiapkan diri menghadapi tes yang barangkali akan dihadapi selama beberapa hari ke depan, karena waktu yang tersisa itu tinggal sebentar lagi. Makanya mari manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak baca, memperbanyak latihan, dan juga memperbanyak doa gitu kawan-kawan ya. Dan di hari ke-32 ini ada FR yang berdar. Di antaranya soal yang muncul itu adalah kaitannya dengan maklumat Presiden 14 November tahun 1945 katanya ya, untuk TWK-nya. Kemudian alasan dibentuknya DPD pasal 28, kemudian integritas regimen media diningrat bagaimana katanya ya. Ada alasan diadakannya uji materi undang-undang ke undang-undang dasar. Penerapan sila keempat, intinya berarti pengamalan sila-sila nilai-nilai Pancasila gitu, pokoknya harus dikuasai. Kuncinya adalah berarti bagaimana kawan-kawan bisa memahami betul-betul Pancasila. Sisanya penalaran kayak bela negara di kehidupan sehari-hari kayak gimana gitu ya. Kemudian sikap yang mencirikan bela Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia kalimat efektif, ide pokok, kesimpulan. Kemudian TWK rasa TKP katanya ya. Susunan kalimat antara dua opsi mirip jadi bikin bingung katanya. Kemudian untuk tes ilmiah umumnya, silogisme ada 3 soal, analogi 5 soal, figuran 8 soal, hitungan cepat, dan ada hubungan EG bagaimana katanya, apakah baik-baik saja atau gimana gitu ya. Analisis 3 soal, deret 4 soal, aritmatika sosial, silogisme, deret, figura gampang. Pokoknya insya Allah nanti akan dibahas oleh Mak gitu ya, satu persatu. Untuk TKP soal pendek-pendek, jawaban ngeco susah pokoknya. Oh ternyata pendek-pendek katanya ya. Terus teman-teman yang belum tes banyakin belajar analisis soal buat TWK, karena yang hafalan cuma dikit yang keluar. Trik mata dewa beneran ngebantu. Ada trik mata dewa gitu ya. Di soal figura katanya. Deret banyakin latihan biar cepat ketemu polanya. Oke. Buat TKP coba cari-cari trik buat jawabannya, soalnya aku jatuh banget deh TKP, nilai jauh dari target lah. Jangan lupa manajemen waktu dan jangan panik. Semangat semuanya, semoga tahun ini kita dapat NIPS semua. Amin. Thank you sudah mau berbagi gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi tentang bela negara gitu ya, seperti yang muncul di hari 32 ini. Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung gede kopi gitu ya. Di sini sudah sekian sebuah masalah, namun apa masalahnya mirip bejol tipu tuh susu gitu ya. Selalu bisa lagi senyuman jadi sebaya, mana sebaya jadi sebaya. Aduh nggak bisa sebaya nih sekarang ya, sorry ya, nggak apa-apa lah. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng. Era kekinian banyak jargon yang diucapkan masyarakat dalam upaya membela negara. Seperti yang sering terdengar pekikan jargon NKRI harga mati katanya, atau aku Pancasila, atau aku Indonesia. Sebagai perlawanan atas situasi dan kondisi saat ini yang dirasakan rawan perpecahan di antara anak bangsa. Betul kawan-kawan ya. Sekarang akhirnya kita banyak diadu domba gitu oleh hoax yang berdar. Makanya kita sebagai calon ASN nanti tugas kita adalah perkat pemersatu. Jadi kalau ada orang yang membicarakan orang lain, orang yang menggibah orang lain gitu ya, menggibahi orang lain, maka kita tidak boleh ikut-ikutan, jangan terbawa arus, tapi kita bagaimana caranya harus menyatukan perselisihan tersebut gitu kawan-kawan, karena tugas kita sebagai ASN adalah perkat dan pemersatu. Ngomong apa sih Maki ya? Oke. Hanya iklan itu ya kawan-kawan. Berikut merupakan contoh implementasi bela negara di lingkungan masyarakat, kecuali, awas nih yang ditanyakan adalah kecuali A. Meningkatkan dan menerapkan ada gangguan. Menerapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong menolong dengan masyarakat lainnya. B. Bekerja dengan prinsip gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan. C. Menciptakan suasana tentram dan damai di lingkungan masyarakat. D. Menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, ya baik itu ras, suku, agama, kayak gitu kayaknya ya. E. Mematuhi perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Yang mana nih? Karena yang tanyakan kecuali, kemudian kita harus memberikan contoh implementasi negara di lingkungan masyarakat, berarti ya udah di sini ada masyarakat itu benar. Ini masyarakat, ada masyarakat, berarti ini benar. Di lingkungan masyarakat benar, ini menjaga gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat juga tapi tersirat berarti ini, kalau tadi tersurat. Di lingkungan masyarakat juga berarti benar. Menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, ada masyarakat lagi, benar berarti.
Oh, berarti kalau begitu yang bukan adalah yang E ya, mematuhi perundang-undangan dan hukum yang berlaku gitu. Jadi contoh bela negara di lingkungan masyarakat itu bisa meningkatkan dan menerapkan sikap tengah rasa dan saling tolong menolong dengan masyarakat lainnya, bekerja dengan prinsip gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan suasana tentram dan damai di lingkungan masyarakat, menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, dan yang bukan dalam mematuhi perundang-undangan dan hukum yang berlaku gitu kawan-kawan ya. Oke, number 2. Nah, ini kan perlu kita ketahui. Bela negara yang bisa kita lakukan sehari-hari di lingkungan negara seperti satu, kalau di lingkungan itu bisa mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku, bisa mengamalkan setiap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara, membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu, kemudian bersikap selektif dan berhati-hati terhadap budaya asing, aktif tanggap dan waspada mencurigai serta melaporkan terkait aktivitas kelompok orang terkait terorisme, perdagangan narkoba dan tindakan-tindakan lain yang mengancam keamanan negara. Itu contoh bela negara dalam kehidupan di lingkungan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan negara itu. Jadi yang tadi yang E itu masuknya ke lingkungan negara gitu, kalau bukan ke masyarakat. Oke, perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi, jadi bahwa bela negara itu ada nilai-nilainya. Nilai bela negara itu bisa cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara ya, setia pada Pancasila sebagai idol negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Makanya di soal-soal pengamalannya kemarin itu banyak bela negara yang dalam kasus rela berkorban. Kemampuan awal bela negara, ya masing-masing ini memiliki contoh berbeda. Contoh misalkan nih lihat nomor 2. Kita baca dulu nomor 2 ya. Di sini sudah sedikit sebelum masalah, namun apa masalahnya hidup jauh butuh susru gitu ya. Selalu hidup bisa lagi menjadi sebaik. Oh, sebaiknya rusak nih, sorry. Oke, nggak apa-apa, langsung aja baca bareng-bareng ya. So number 2 nih. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia. Benar ya, karena kan tadi nilai-nilai bela negara itu bisa cinta tanah air. Tata tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Karena dari cinta tanah air lah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berikut merupakan contoh perilaku yang menunjukkan cinta tanah air dalam bela negara, kecuali bla bla bla. A. Mempelajari sejarah perjuangan pahlawan. B. Mempelajari budaya daerah. C. Menjaga dan melestarikan lingkungan. D. Menggunakan produk dalam negeri. E. Meningkatkan keterampilan dan bakat yang dimiliki. Yang mana nih yang merupakan cinta tanah air? Jadi ini kesadaran bela negara yang ditumbuhkan oleh cinta tanah air. Intinya sih perilaku yang mencerminkan cinta tanah air yang mana gitu kawan-kawan ya. Dalam konteks bela negara, yang bukan adalah yang meningkatkan keterampilan dan bakat yang dimiliki. Kalau mempelajari sejarah perjuangan pahlawan itu jelas perilaku yang menunjukkan cinta tanah air dalam bela negara. Begitu juga dengan mempelajari budaya daerah dan menjaga kelestarian lingkungan serta menggunakan produk dalam negeri. Itu cinta tanah air ya. Gitu. Makanya jangan sampai tertukar tuh kawan-kawan kemarin ya. Banyak yang kok ini bela negara, kok kenapa ini gak bela negara, kok ini bukan cinta tanah air, kok patriotisme. Nah, karena ini gitu ya. Ini dia contohnya. Dengan mempelajari sejarah perjuangan pahlawan berarti kita sudah menunjukkan cinta tanah air kawan-kawan. Kenapa? Karena tujuannya agar setiap warga negara ikut juga merasakan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, diharapkan setiap warga negara mengamalkan nilai sosial dan norma sosial yang diberikan para pahlawan gitu. Ini masih dalam konteks cinta tanah air ya. Yang kedua, mempelajari budaya daerah. Budaya daerah adalah akar dari budaya nasional. Mempelajari budaya daerah adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya nasional. Banyaknya budaya asing yang masuk ke negara kita mengancam lunturnya budaya asli. Untuk menjaganya, maka setiap warga negara alangkah lebih baik tetap mempelajari, melestarikan dan mengenalkan budaya kita kepada orang lain. Nah, itu bentuk cinta tanah air juga dalam konteks bela negara. Intinya cinta tanah air gitu. Menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, cinta tanah air berarti menjaga tempat kelahiran dari kerusakan. Wilayah adalah salah satu unsur negara, maka dari itu lingkungan sosial harus tetap dijaga kelestariannya agar warga negara yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan kehidupan dengan aman dan nyaman. Jadi dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kawan-kawan ya, tidak buang sampah sembarangan misalkan ya ke sungai. Berarti kita sudah menunjukkan kita cinta tanah air.
Karena kita sudah menjaga lingkungan dari kerusakan yang dapat mengancam kelestarian ya, sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupannya dengan nyaman dan aman. Memperkenalkan wisata lokal kepada dunia. Banyak wisata lokal yang belum dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan. Masyarakat lebih memilih berwisata ke luar negeri, padahal dengan mengunjungi tempat wisata dalam negeri akan meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional. Banyaknya tempat wisata bahkan juga dapat menarik wisatawan luar negeri. Jadi dengan kita memperkenalkan wisata, misalkan di daerah kita tinggal nih, ada lokasi wisata yang kemudian kita upload ya, baik sekarang kan banyak tuh di medsos, baik Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan lain sebagainya, bahwa ini loh wisata lokal kita yang ada di sini. Itu sudah menunjukkan perilaku cinta tanah air kawan-kawan ya. Apalagi menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk negeri jelas itu meningkatkan penghasilan para pengrajin atau produsen dalam negeri. Impactnya adalah pendapatan per kapita negara akan meningkat. Selain itu juga akan mengurangi berbagai jenis pengangguran yang ada di suatu negara. Nah, dengan kita menggunakan produk dalam negeri berarti kita sudah menunjukkan cinta tanah air gitu kawan-kawan. Jangan bangga dengan kita menggunakan produk luar negeri, berarti kita tidak cinta air gitu. Kemudian yang kedua nih, ada contoh perilaku yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bela negara. Kan tadi nilai bela negara itu kan ya cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya ini adalah meningkatkan keterampilan dan bakat yang dimiliki. Nah, ini dia. Jadi setiap orang yang mempunyai bakat masing-masing kan tuh. Hanya saja perlu diasah agar dapat meningkatkan kemampuannya. Keterampilan yang diasah juga memudahkan untuk menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminatinya. Ini juga akan mengurangi penambahan pengangguran di dalam negeri gitu kawan-kawan. Oke. Gitu kawan-kawan. Mantap ya. Berikutnya adalah membayar pajak tepat waktu. Salah satu wujud kesadaran berbangsa adalah membayar pajak tepat waktu. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja negara dan kebutuhan warga negara. Oke, jadi seharusnya pajak akan kembali kepada rakyat itu sendiri. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah menunda membayar pajak atau memanipulasi pajak gitu. Nah, dengan kita membayar pajak tepat waktu berarti sudah menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara gitu kawan. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, banyak generasi penerus bangsa yang tidak mengikuti upacara dengan khidmat, itu menunjukkan kita tidak menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara gitu. Padahal upacara memiliki banyak makna ya, di antaranya adalah menghormati jasa pahlawan, meningkatkan kedisiplinan dan rasa cinta terhadap negara gitu kawan-kawan ya. Oke gitu. Menghindari golput ketika pemilihan berlangsung. Nah, nggak boleh golput kalau kita pemilu gitu. Berarti kita menunjukkan bela negara dalam konteks kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi tidak mencoblos waktu pemilihan karena kita tidak suka nyoblos misalkan ya. Nah gitu. Itu sudah jelas tidak menunjukkan upaya kita membela negara. Oke, kenapa? Karena disayangkan karena masa depan bangsa ini ada di tangan para pencoblos pemimpin itu gitu ya. Oke, menghindari konflik. Nah, menghindari konflik merupakan salah satu perwujudan sadar berbangsa dan negara. Pecahnya suatu negara diawali dari pecahnya masyarakat dan tidak adanya persatuan di dalamnya, sehingga akan mudah dicampuri dan dikuasai oleh negara. Jadi, kalau kita menghindari konflik, gibah kayak gitu ya, berarti kita sudah menunjukkan kita bela negara kawan-kawan. Di samping itu kan gibah juga dosa gitu ya. Kita mau sama aja dengan memakan bangkai gitu. Nah, untuk kawan-kawan calon AS ini dilarang pokoknya lah untuk adanya konflik ya nggak boleh itu. Tugas kita adalah perekat pemersatu bangsa gitu. Nggak boleh ada konflik apalagi memperkeruh suasana gitu ya. Itu jelas tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita ada konflik maka nanti kita mudah terpecah belah sehingga akan mudah dicampuri dikuasai oleh negara lain gitu. Jangan asal percaya dengan berita hoax, harus diklarifikasi dulu kebenarannya gitu kan. Injakum fasik fatabayanu katanya ya. Kita harus tabayun dulu gitu. Wah, Mak ya, ngomong apa sih? Dicurhat ya Mak ya. Berikutnya adalah contoh perilaku yang menunjukkan keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi kan nilai bela negara itu adalah yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kan ya. Contohnya adalah percaya kepada keberadaan Tuhan. Nah, orang-orang ateis tidak percaya keberadaan Tuhan berarti tidak menunjukkan bela negara kan kawan. Menolong orang yang kesusahan itu juga merupakan bentuk intinya pengamalan Pancasila gitu kawan-kawan ya. Apalagi itu kan pada sila kedua menolong orang yang kesusahan itu.
membantu tetangga, teman, atau saudara yang sedang membutuhkan bantuan. Tanggung jawab kita sebagai manusia adalah saling tolong menolong. Tidak etis ketika terdapat masyarakat yang menikmati kesenangan, namun banyak saudara yang masih merasakan kesusahan. Gitu. Oke, ya. Next maksudnya gitu. Toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Satu yang menyebabkan perpecahan adalah kurangnya toleransi antar masyarakat yang beragam. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman, rekan kerja, tetangga, dan lain sebagainya. Berbeda karena beda suku, agama, ras, dan golongan, kita tidak mau berteman dengan si A. Itu nggak boleh kawan-kawan ya. Oke, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini masuk ke pengamalan sila keempat ya, tuh kan. Berarti kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Terus di sana juga terdapat nilai keadilan di mana keputusan kebijakan yang diambil tidak memihak. Usaha juga harus diterapkan dalam kehidupan bernegara oleh pejabat pemerintahan. Yang kelima, bersikap adil kepada diri sendiri dan orang lain. Bersikap adil terhadap diri sendiri seperti menjaga kesehatan. Kalau bersikap adil terhadap orang lain seperti tidak membedakan teman, membantu semua orang yang kesusahan tanpa melihat status dan tidak memaksa kehendak ke mereka gitu, kawan-kawan. Nah, berikutnya ada, ini yang sering muncul ya, perilaku menunjukkan rela berkorban dalam konteks bela negara nih. 1. Rela berkorban, mengikuti organisasi kemanusiaan. Jadi dengan kita mengikuti organisasi kesehatan adalah salah satu wujud rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti peduli bencana, ya, organisasi perlindungan perempuan, organisasi perlindungan anak, yatim dan sebagainya. Organisasi inilah yang membantu pemerintah dan memberantas banyak keterbatasan. Itu menunjukkan rela berkorban. Kenapa disebut rela berkorban? Karena di sini kita dengan adanya upaya kita membantu orang yang terkena bencana, peduli bencana, berarti kita sudah mengorbankan waktu luang kita itu untuk berbagi kepada sesama yang terdampak bencana itu. Oke. Membuka peluang kerja. Nah, contoh misalkan kita yang berhasil melihat masyarakat di sekitar tidak memiliki pekerjaan, kita membuat suatu pekerjaan dengan harapan membuka peluang kerja. Nah, itu sudah menunjukkan kita sudah rela berkorban, kawan-kawan ya. Jadi misalkan seorang atlet, nah kemarinnya yang sudah berhasil, kemudian uangnya dipakai mendirikan sekolah karena banyak warga di sekitarnya yang tidak sekolah, putus sekolah anak-anaknya, itu sudah menunjukkan rela berkorban, kawan-kawan. Terus berprestasi untuk mengharumkan bangsa dan negara, nih memiliki prestasi akademik dan prestasi non akademis akan sangat membanggakan bagi negara. Apalagi ketika dunia tahu prestasi yang dimiliki oleh anak bangsa. Ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk tugas kita meningkatkan kemandirian. Memiliki prestasi memiliki prestasi akademis dan akademis cirinya itu ya untuk mengharumkan bangsa negara itu. Oke, berikutnya berpartisipasi menjadi sukarelawan dalam kegiatan pemerintah. Nah, dengan kita berpartisipasi, misalkan kemarin ya ada sukarelawan COVID misalkan. Nah, itu berarti kita sudah menunjukkan tadi itu rela berkorban, kawan-kawan ya. Mengangkat potensi daerah tempat tinggal melalui perkumpulan pemuda atau misalkan sekumpulan di daerahnya, pemuda di daerahnya bersama-sama untuk menggali potensi daerah yang memiliki misalnya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi wisata, ekonomi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan rela berkorban karena sudah mengorbankan waktu dan lain sebagainya. Adapun untuk contoh perilaku yang menunjukkan kemampuan bela negara, bela negara seperti tadi di nilai-nilai bela negara ya. Contoh guru mendidik siswa dengan tulus. Nah, kalau ada seorang guru mendidik siswanya dengan tulus, itu sudah menunjukkan kemampuan awal bela negara. Kayak Mang Aki ya gitu misalkan ya, mengajari dengan tulus gitu misalkan ya, ngarap.com gitu. Pedagang bekerja keras meningkatkan kualitas pasarnya. Ini sesuai dengan profesinya ya. Industri film mengangkat nilai keindonesiaan. Buruh bekerja dengan jujur dan ulet, itu sudah menunjukkan upaya bela negara dalam konteks kemampuan awal bela negara. Pelajar belajar dengan giat, ini sesuai profesinya gitu ya, menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga. Ini juga oleh seorang keluarga berarti ya. Oke, nah itulah katanya itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, berkesan dulu seperti yang ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan untuk kawan-kawan dalam masyarakat itu menghadapi tes CPNS yang akan dihadapi selama beberapa hari ke depan gitu maksudnya. Untuk materi bela negara ya. Jadi bahwa bela negara itu ada cinta tanah air, kemudian apa lagi tadi? Cinta tanah air, kemudian sadar dan berbangsa dan bernegara. Nih, sadar berbangsa dan negara, setia pada Pancasila sebagai negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Di sini harus kita kuasai satu persatu cirinya seperti apa sih. Nanti soalnya kan takutnya banyak penalaran ya. Untuk kawan-kawan yang belum mengerti, silahkan ulang lagi videonya Mang Aki, di pause dulu, di stop dulu. Nah, sering diulang, sering di pause. Insya Allah nanti kawan-kawan akan mengerti. Harus bisa membedakan mana masuk ke
konteks cinta tanah air, mana yang masuk ke konteks sadar berbangsa dan bernegara, mana yang ke konteks setia pada Pancasila, rela berkorban dan kemanusiaan negara. Oke, kawan-kawan bisa dijadikan sini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit kesadaran di samping kawan-kawan rajin dan rutin berusaha dengan belajar membanyak baca. Kawan-kawan juga tidak lupa untuk banyak doa, bangun sepertiga malam untuk tahajud, minta pertolongan kepada Allah SWT biar Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.